Annyeong adik-adik, jumpa lagi dengan kakak nih. Yuk tetap semangat belajarnya, karena kita akan belajar tentang refleksi loh. Nah, berbicara tentang refleksi atau pencerminan, kira-kira apa yang akan adik-adik bayangkan pertama kali? Kalau kakak sih langsung ingat tadi saat sisir rambut di depan cermin. Adik-adik juga saat bersiap-siap ke sekolah pasti bercermin dulu kan? Nah, ternyata adik-adik, konsep pencerminan atau refleksi yang akan kita pelajari ini sama saja dengan sifat cermin datar yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Coba adik-adik perhatikan video. Nah, sama kan dengan konsep bercermin? Karena itu, konsep refleksi yaitu jenis transformasi yang memetakan semua titik pada suatu objek dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipetakan terhadap sebuah garis tertentu. Nah, adik-adik, garis tertentu yang dimaksud di sini itu yang dijadikan cermin. Kita sebut dengan sumbu cermin atau sumbu simetri. Oke, lalu bagaimana dengan jenis-jenis refleksi? Yuk kita bahas satu-satu, beserta juga dengan contohnya. Tapi sebelum itu adik-adik, kalian harus ingat kembali dulu materi sebelumnya tentang matriks, yaitu matriks identitas, supaya adik-adik bisa paham jenis-jenis refleksi ini. Oke, kakak kasih kesempatan untuk adik-adik ingat kembali atau buka kembali catatan kalian tentang matriks, terkhususnya tentang matriks identitas. Sudah ketemu? Sudah ingat? Oke, kalau sudah, yuk kita lanjut. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Oke, adik-adik, jenis refleksi ini merupakan perkalian rumus jenis refleksi yang akan kita bahas ini. Di semua jenis-jenis refleksi ini akan menerapkan perkalian antara matriks refleksi dan juga titik asalnya. Karena itu, kakak hanya akan menyajikan bentuk matriks refleksinya saja. Oke, untuk refleksi terhadap sumbu X, matriks refleksinya itu 1, 0, 0, negatif 1. Oke, supaya tidak bingung, mari kita lihat contoh soalnya. Jika sebuah garis yang memiliki persamaan 2x tambah 3y kurang 4 sama dengan 0, dicerminkan terhadap sumbu X, tentukan persamaan garis bayangannya. Nah, adik-adik, kita diberikan sebuah garis dengan persamaan 2x tambah 3y kurang 4 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Dengan matriks refleksi terhadap sumbu X, rumusnya matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks refleksi 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks titik awalnya X, Y. Nah, ini bentuk matriksnya. Bentuk matriks refleksi terhadap sumbu X. Nah, ternyata adik-adik, kita tidak diberikan titik awalnya X, Y-nya. Karena itu, kita cari dulu nilai X-nya dari persamaan ini. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan X aksen dan nilai Y-nya adalah negatif Y aksen. Oke, kita tinggal substitusikan nilai X dan nilai Y yang sudah kita peroleh itu ke dalam persamaan 2X tambah 3Y kurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bayangannya yaitu 2x aksen kurang 3y aksen kurang 4 sama dengan 0 atau 2x kurang 3y kurang 4 sama dengan 0. Jadi, bayangan dari persamaan garis 2x
kurang 4 sama dengan 0 adalah 2x kurang 3y kurang 4 sama dengan 0. Nah, oke adik-adik, kita lanjut ke jenis refleksi yang berikutnya, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Matriks refleksinya yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Oke, kita lihat contohnya. Jika sebuah garis yang memiliki persamaan 2x kurang 3y tambah 7 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, tentukan persamaan garis bayangannya. Kita diberikan persamaan garis lagi nih, 2x kurang 3y tambah 7 sama dengan 0, tapi kita diminta cerminkan terhadap sumbu Y. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Dengan rumus matriks transformasi terhadap sumbu Y, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks refleksi negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks titik awalnya X, Y. Ini rumusnya, sama juga kita tidak diberikan nilai X dan Y-nya. Karena itu, dengan persamaan ini, kita peroleh nilai X-nya sama dengan negatif X aksen dan nilai Y-nya adalah Y. Kemudian, kita tinggal substitusikan nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan garis tadi. 2x kurang 3y tambah 7 sama dengan 0. Maka kita peroleh bayangannya yaitu negatif 2x aksen kurang 3y aksen tambah 7 sama dengan 0 atau negatif 2x kurang 3y tambah 7 sama dengan 0. Jadi itulah bayangan dari persamaan garis 2x kurang 3y tambah 7 sama dengan 0. Oke adik-adik, kita lanjut ke jenis refleksi yang ketiga, yaitu refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Matriks refleksinya yaitu 0, 1, 1, 0. Oke, kita lihat contohnya. Jika sebuah garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 3X tambah 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, tentukan persamaan garis bayangnya. Oke adik-adik, kita punya persamaan garis Y sama dengan 3x tambah 5 dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, dengan matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan X, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks refleksi 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks titik awalnya X, Y, kita peroleh nilai X dan nilai Y karena tidak diketahui titik awalnya. Jadi nilai X-nya itu Y aksen dan nilai Y-nya itu X aksen. Kemudian kita tinggal substitusikan nilai X dan juga nilai Y ke dalam persamaan garis Y sama dengan 3X tambah 5. Oke, sehingga kita peroleh bayangannya itu X sama dengan 3Y tambah 5. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Kita lanjut lagi ke jenis refleksi yang keempat, yaitu refleksi terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Dengan matriks refleksinya yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Oke, kita lihat contohnya. Jika sebuah garis yang memiliki persamaan 4x tambah 3y sama dengan kurang 2 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan persamaan garis bayangannya. Oke, kita punya persamaan garis 4x tambah 3y kurang 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dengan matriks refleksi untuk pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks refleksi 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikalikan matriks titik awalnya X aksen, kita peroleh nilai X dan Y-nya. Nah, nilai X-nya itu negatif Y aksen dan nilai Y-nya itu negatif X aksen. Tinggal kita substitusikan nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan 4X tambah 3Y kurang 2 sama dengan 0. Sehingga bayangannya kita peroleh negatif 4Y kurang 3X kurang 2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya jenis refleksi yang selanjutnya itu refleksi terhadap titik asal 0,0 dengan matriks refleksinya itu negatif 1, 0,
0, negatif 1. Oke, contoh. Jika sebuah garis yang memiliki persamaan 4x tambah 3y kurang 2 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0. Tentukan persamaan garis bayangannya. Oke, garisnya itu 4x tambah 3y kurang 2 sama dengan 0. Sama seperti soal sebelumnya, tapi kali ini kita cerminkan terhadap titik asal O 0,0. Oke, dengan matriks pencerminan terhadap titik asal 0,0, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks refleksi negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks titik awalnya X, Y, kita peroleh nilai X dan nilai Y-nya. Nilai X-nya itu negatif X aksen dan nilai Y-nya itu negatif Y aksen. Tinggal kita substitusikan nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan garis 4X tambah 3Y kurang 2 sama dengan 0. Sehingga bayangan yang kita peroleh itu hasilnya negatif 4x kurang 3y kurang 2 sama dengan 0. Kita lanjut lagi adik-adik. Ini tinggal 2 lagi nih adik-adik jenis refleksinya. Jenis refleksi yang berikutnya yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan A. Nah, untuk matriksnya, rumus matriks refleksinya itu matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks titik awalnya XY dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan matriks A, 0. Cukup panjang ya adik-adik, tapi kita lihat contohnya supaya adik-adik lebih paham. Tentukan bayangan dari titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Oke, kali ini cuma titik. Titik P 3,2 yang dicerminkan terhadap garis X. Nah, nilai X-nya di sini sama dengan 5. Oke, dengan menggunakan rumus matriks refleksi terhadap garis X sama dengan A tadi, X aksen, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan matriks titik awalnya XY dijumlahkan dengan 2 kali matriks A, 0. Kita tinggal substitusikan nilai X yang adalah 3, kemudian nilai Y-nya yang adalah 2, dan nilai A sama dengan 5. Sehingga kita peroleh matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 7, 2. Jadi bayangan dari titik P 3,2 adalah 7,2. Seperti itu adik-adik. Oke, tetap semangat. Tinggal satu lagi nih jenis refleksi. Yang terakhir yaitu garis Y sama dengan B. Oke, tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Dengan matriks refleksinya itu matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks titik awalnya X, Y dijumlahkan dengan 2 kali matriks 0, B. Oke, mari kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik P 5, negatif 4 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Nah, kita punya titik P 5, negatif 4 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 2 atau B-nya sama dengan negatif 2. Oke, dengan menggunakan matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan B, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks refleksi 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks titik awalnya XY dijumlahkan dengan 2 kali matriks 0B. Kita tinggal masukkan nilai X-nya yang sama dengan 5, nilai Y-nya yang sama dengan negatif 4, dan nilai B-nya yang sama dengan 2. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 5, 0. Jadi, bayangan dari titik P 5, negatif 4 adalah 5,0. Oke, adik-adik, itu yang terakhir. Nah, kakak mau tekankan ya adik-adik, di jenis-jenis refleksi ini, adik-adik harus ingat. Karena itu, kakak menyarankan adik-adik untuk mengingat tentang matriks identitas, supaya adik-adik tidak kebingungan saat menggunakan matriks dalam refleksi ini. Kemudian adik-adik harus bisa bedakan karena setiap pencerminan itu, mereka memiliki matriks yang mirip tapi berbeda. Untuk matriks X, berarti yang berubah itu adalah untuk sumbu X, maksud kakak, yang berubah itu adalah sumbu Y-nya. Sehingga matriks untuk sumbu Y, bagian
ini berubah menjadi negatif karena sumbu Y-nya yang berubah. Sedangkan kalau sumbu Y kebalikannya, sumbu X-nya yang berubah. Kemudian kalau untuk sumbu Y sama dengan X, itu mereka seperti tukar posisi. Yang awalnya X, Y menjadi Y, X. Karena itu posisinya menjadi berubah seperti ini. Matriksnya menjadi 0, 1, 1, 0. Karena kan kalau matriks identitas itu kan 1, 0, 0, 1. Tinggal kebalikannya. Begitu juga dengan sumbu Y sama dengan X. Nah, dia sudah dibalik. Ini sudah dibalik bentuknya jadi Y, X. Berubah tanda juga. Jadi dianya menjadi negatif Y, negatif X. Sehingga matriksnya menjadi seperti ini. Kalau untuk titik O 0,0, titik asal 0,0, itu matriksnya itu nilai X dan nilainya tidak berubah, tetap X, Y, tapi nilainya yang berubah menjadi negatif. Jadi negatif X, negatif Y, sehingga matriksnya seperti ini. Kemudian kalau untuk garis X sama dengan A, itu sama saja dengan kita mengurangi perkalian A-nya dengan 2 dikurangi dengan nilai X-nya. Atau adik-adik supaya tidak bingung, seperti ini bentuk matriksnya. Begitu pula untuk garis Y sama dengan B. Tidak jauh berbeda. Hanya yang berubah itu antara nilai B dan juga nilai A-nya. Oke adik-adik, sampai sini penjelasan kakak untuk refleksi. Semoga adik-adik bisa paham. Dan supaya adik-adik lebih paham lagi, silakan kerjakan latihan yang sudah kakak sediakan di bawah. Kerjakan dengan baik-baik ya adik-adik, supaya adik-adik bisa mengerti konsep dari refleksi. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas tentang rotasi. Sampai jumpa di video berikutnya.